Memang salah satu juga tujuan kita untuk mengangkat ini masalah kemajuan Gibran untuk kembali menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kalau dia melanggar hukum begitu selesai dia dari jabatannya, situasi akan kembali. Bisa saja, mohon maaf, Jokowi itu mungkin kalau yang sampai kalau begitu banyak masalahnya mungkin bisa dihukum mati. Amin. Ya. Amin. Anaknya yang sudah jadi wakil presiden dimajukan, kemudian yang mereka terlibat korupsi juga tuntut tuntas, kemudian jadi pelajaran bagi bangsa ini. Ternyata kalau kita lagi kuasa memang kita bisa ngatur, tapi selesai kita dipermalukan. Mungkin sekian turunan malu, ternyata mereka membangun lubang jebakannya. Oleh sebab itu makanya kalau kita bisa mendorong ini kemajuan Gibran betul-betul sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dan tidak terulang kembali kejadian seperti itu. Mungkin kepada rakyat kita ingatkan, terbayang nggak di benak kalian semua bangsa yang besar ini dipimpin oleh, kalau ada halangan tetap kepada Pak Prabowo, dipimpin oleh seorang anak yang diragukan mungkin hanya tamatan SMP dan juga kelihatan sangat tidak cerdas untuk anak seusianya. Bayangkan negara Indonesia yang begitu besar, luar biasa sekali, dipimpin oleh anak kecil yang sangat mungkin hanya tamatan SMP. Apa jadinya bangsa ini? Udah pasti itu. Sehingga betul-betul kita harapkan adanya kemajuan ini bisa jalan. Amin. Supaya bangsa ini bisa terbenahi. Amin. Amin. Memang ada kemudian kelompok tertentu mengatakan fraksi forum purnawirawan prajurit TNI ini jangan bikin gaduh lah. Pertanyaannya, kalau kita diam, apa jadinya bangsa ini? Kalian cuma ngikut aja kok. Mungkin kita lakukan, kalian itu mungkin punya loyalitas ganda. Karena saya masih ingat ada salah satu pejabat, bagi contoh aja, salah satu pejabat tinggi di pemerintahnya Pak Jokowi pernah bilang secara terbuka, ada rekamannya, aku mendukung Prabowo satu-satunya alasan karena dia akan melanjutkan programnya Jokowi. Loh, jadi kebanyakan di mereka atau banyak di antara mereka yang loyalitas ganda. Loyalitas ganda mungkin lebih condong kepada pemimpin yang lama karena satu dan lain hal, mungkin tersandera, mungkin punya kasus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kemajuan Gibran ini sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dalam meluruskan kembali jalannya demokrasi Indonesia. Terima kasih. Pak Hanafi. Saya beri kesempatan lagi. Saya Pak. Boleh. Oh, Pak Sabzul Jan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saksi hidup nih, Pak Rozi. Saya dikejar-kejar dulu oleh Pak Rozi sama Wiranto. Mana kasusnya Prabowo? Nih, sudah Mahkamah Militer. Tapi dikatakan apa? Kok nggak pernah juga ke Mahkamah Militer? Mantu Presiden. Oh ya, DKP. Si DKP apa? Diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sama juga dipecat kan? Tapi waktu dia juga dan juga ke Habibie di rumah ini diberhentikan di Bangkalan. Jadi Prabowo ini adalah presiden yang pernah dipecat. Dan tadi si Gibran itu dijelaskan, ijazah itu nggak jelas kan gitu. Bagaimana kita pimpin orang itu? Dan sekarang Prabowo itu ternyata karena dia sebenarnya dimatiin itu Gibran yang lain. Makanya kita para pelaku ini mengajukan supaya Gibran itu dimakzulkan. Dan Prabowo itu kalau hebat ya, berarti dia keluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Gak ada lagi. Apa berani nggak dia? Itu aja kembali kita tanyakan. Kalau dia kembali dan tangkap Jokowi ini, kita dukung dia sepenuhnya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Allahu Akbar. Baik.